Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan ngebahas sebuah iPhone yang pada dulunya itu adalah sebuah legenda teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi hari ini kita akan sedikit flashback dan melakukan perjalanan ke masa lalu dan membahas iPhone 5s teman-temannya yang umurnya ini udah 1 dekadean guys ya, alias 10 tahunan guys ya. Jadi walaupun iPhone ini udah sangat jadul, tapi masih banyak banget hal-hal yang bisa kita bahas dari iPhone 5s ini teman-teman ya. Oke guys, yang pertama kita mulai dari desain yang klasik dan juga estetik. Jadi untuk iPhone 5s ini sendiri itu dengan bentang layar 4 inci dilapisi oleh bodi dari aluminium yang menurut gue secara pribadi sebenarnya masih nyaman untuk dipakai dan bobotnya masih sangat ringan teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 5s ini sendiri karena bentang layarnya itu hanya 4 inci, jadi untuk orang-orang yang suka menggunakan smartphone dengan bentuk yang kecil dan suka dengan bentuk yang estetik dan klasik seperti ini, tentunya iPhone 5s ini sendiri itu masih mendapat tempat di hati banyak orang teman-teman. Jadi bagi sebagian orang iPhone 5s ini masih tetap spesial karena bentuknya yang mungil, bisa dibawa kemana-mana, pengoperasiannya juga gampang, dan memang desainnya ini sangat estetik teman-teman. Kalau gue secara pribadi memang masih sangat suka dengan desain dari iPhone 5s ini yang menurut gue secara pribadi elegan dan melegenda teman-teman. Kalau menurut kalian gimana sih guys? Yang kedua adalah kinerja sehari-hari. Memang kalau untuk iPhone 5s ini sendiri, kalau untuk dibandingkan dengan smartphone zaman sekarang, performa dan kinerja sehari-harinya itu udah pasti kalah teman-teman, kalah jauh banget. Nah, kalau untuk iPhone 5s ini sendiri itu menggunakan chipset A7 dan juga RAM-nya hanya 1 GB teman-teman. Bayangkan cuma 1 GB guys. Jadi sekilas terdengar sangat-sangat kecil dan jadul, tapi jangan salah, dengan optimalisasi iOS yang sangat maksimal di iPhone 5s ini sendiri, sampai detik ini untuk penggunaan dasar sehari-hari masih cukup lancar teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk buka WhatsApp sebenarnya masih bisa. Sebelum gue beli iPhone 8 ini, gue sempat pakai WhatsApp di iPhone 5s ini sendiri dan lancar, nggak ada masalah sama sekali. Untuk buka Instagram juga tidak ada permasalahan sama sekali, karena kalian bisa lihat sendiri ini masih lancar-lancar aja, tidak ada masalah sama sekali untuk penggunaan dasar sehari-hari. Jadi cukup nyaman ya kalau gue pakai iPhone 5s ini hanya sekedar untuk melakukan panggilan, telepon, kemudian membalas pesan dan juga scrolling media sosial secara ringan. Yang ketiga adalah sistem operasi dan update. Jadi kalau untuk iPhone 5s ini sendiri memang hanya mentok di iOS 12 teman-teman, udah jadul banget guys. Jadi kalau untuk iPhone 5s gue ini mentok di iOS 12.57 dengan kode number 16H81. Jadi kalau misalkan untuk fitur-fitur terbaru itu memang udah tidak ada lagi di iPhone 5s ini, dan jangan harap kalian bisa dapetin hal-hal yang baru lagi di iPhone 5s ini teman-teman ya. Tapi untuk penggunaan aplikasi-aplikasi populer yang ada sekarang itu ternyata masih bisa ya untuk penggunaan sehari-hari. Contohnya misalkan kalian buka WhatsApp, Instagram, kemudian untuk baca berita, YouTube Studio pun masih bisa, Tix ID masih bisa, dan juga untuk game seperti Subway Surf, Temple Run, dan BCA Mobile itu sebenarnya masih berfungsi dengan cukup normal di iPhone 5s gue ini teman-teman ya. Jadi walaupun udah tidak dapetin update terbaru lagi dan iOS-nya itu udah mati di angka 12.57, tapi untuk aplikasi-aplikasi populer atau yang banyak digunakan itu masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gue gimana cara installnya, ya kalian harus menggunakan iCloud yang sudah ada history downloadnya. Jadi nanti pas kalian install di iPhone 5s ini atau iPhone jadul, kalian tinggal restore aja ya, tinggal redownload lagi ya historinya teman-teman. Itu yang bisa gue share ke kalian dari software dan update teman-teman ya. Yang keempat adalah hasil kamera yang cukup memadai. Jadi untuk iPhone 5s ini sendiri sebenarnya untuk dari sisi kamera udah jauh banget kalah dengan smartphone zaman now, nggak perlu dibandingin lagi ya, udah kalah jauh, kalah telak guys ya. Kalau untuk kamera di sini cuma ada satu lensa doang, 12 megapiksel, 8 megapiksel doang teman-teman dengan satu flash di sini. Kemudian untuk bagian depannya itu di angka 1,2 megapiksel doang. Jadi untuk hasilnya sebenarnya gue nggak bisa bilang layak lagi ya di tahun 2024 ini. Tapi bagi gue itu cukup. Jadi kalau misalkan kalian tuh cuma pengen foto-foto santai dan juga untuk fotoin kenangan kita sehari-hari, gue rasa kalau untuk iPhone 5s itu masih cukup mumpuni ya untuk penggunaan sekedar sehari-hari doang seperti ini. Gue foto dan juga sekarang kita cek langsung untuk hasilnya seperti ini. Nah,
Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya masih cukup jelas, dan juga sebenarnya kalau untuk sekedar foto ringan doang ini masih cukup memadai di tahun 2024 teman-teman ya. Yang kelima adalah dari sisi baterai dan daya tahan. Jadi untuk baterai di iPhone 5s ini sendiri itu di angka 1500 mAh ya. Ini udah jauh banget dengan smartphone zaman sekarang yang baterainya itu rata-rata udah 5000 ke atas ya untuk Android. Kemudian untuk iPhone sekarang itu udah 3000 ke atas, menembus 4000-an teman-teman ya. Jadi kalau untuk kualitas baterai dan daya tahan di 5s ini sendiri itu udah sangat jelek banget. Tapi jujur kalau untuk penggunaan santai doang, hanya sekadar balas sosial media, chattingan, kemudian SMS-an atau nelpon sesekali, untuk penggunaan dasar sehari-hari sebenarnya masih cukup oke lah teman-teman. Tapi kalau untuk penggunaan aktif udah nggak bisa lagi, ini udah sangat jelek guys ya. Kemudian ditambah untuk spare part baterai untuk iPhone 5s itu masih banyak banget dijual. Jadi gue rasa sebenarnya untuk dari sisi baterai ya nggak terlalu bermasalah sih ya. Kalau misalkan kalian ngerasa baterai di iPhone 5s ini udah jelek banget ya, kalian tinggal ganti dengan yang baru. Untuk pemakaian sehari-hari standar santai-santai aja teman-teman, dijadikan HP kedua itu sebenarnya masih oke-oke aja. Kalau untuk gue secara pribadi iPhone 5s ini sendiri sehari itu bisa 2 kali ngecas, karena memang gue sesekali doang pakai aja membuat denger lagu sama balas-balas pesan di Instagram gue guys ya. Itu doang yang bisa gue share ke kalian kalau untuk dari sisi baterai. Yang terakhir adalah nilai nostalgia dan juga koleksi. Jadi bagi gue secara pribadi untuk iPhone 5s ini sendiri value-nya tuh masih sangat tinggi ya kalau gue kasih value-nya. Jadi di sini value bukan dalam artian harga atau nominal rupiah, tapi value yang terkandung di iPhone 5s ini sendiri teman-teman ya. Bagi banyak orang iPhone 5s ini tuh adalah iPhone pertama mereka mungkin ya, atau iPhone yang memiliki banyak kenang-kenangan untuk hidup mereka di masa lampau. Oleh karena itu iPhone 5s ini sendiri masih memiliki value yang tinggi bagi para pecinta teknologi. Kalian tahu sendiri kan pas iPhone 5s rilis itu bagaimana gegap gempita dan juga inovasi yang mereka tawarkan itu luar biasa keren. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini pun gue tuh masih sangat mengapresiasi tinggi untuk value dari iPhone 5s ini sendiri teman-teman ya. Oke guys, jadi itulah beberapa alasan yang membuat gue tetap mengapresiasi tinggi iPhone 5s di tahun 2024. Desain yang klasik dan juga nilai nostalgia yang terkandung ini tidak hanya sekedar menawarkan teknologi lama, tapi bagi gue secara pribadi dia memberikan sebuah value dan feeling yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Buat kalian yang masih pakai iPhone 5s atau masih punya iPhone 5s, boleh komen di kolom komentar. Gue pengen tahu apa sih yang kalian rasakan pas kalian tahu kalian tuh masih punya sebuah iPhone 5s di tahun 2024 atau masih bahkan pakai iPhone 5s di 2024 guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu cintai apa yang kalian punya sekarang. Selalu bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Smartphone apapun yang kita punyain sekarang, cintailah itu apa adanya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.